Baik, jadi hari ini kita ada di chapter ke-9 ya. Structure kita hampir selesai, teman-teman tinggal satu materi lagi, materi tambahan. Jadi bisa dibilang ini adalah materi terakhir kita. Jadi di hari ke-9 ini materinya adalah mengenai error analysis, yaitu structure bagian kedua. Oke. Jadi structure itu dibagi menjadi dua bagian ya, teman-teman. Untuk bagian pertama atau part A itu nomor 1 sampai 15, yaitu yang kita sudah pelajari dari hari pertama sampai hari ke-8. Kita diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi di antara A, B, C, D itu kalau kita masukkan ke titik-titik, yang mana yang bisa menjadikan kalimatnya itu utuh dan benar seperti itu. Nah, di part kedua atau part B, yaitu nomor 16 sampai nomor 40, teman-teman tidak lagi diberi soal, tidak lagi diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang, tapi teman-teman nanti diminta untuk mencari kesalahan di dalam kalimat atau namanya error analysis. Oke. Nah, tapi sebelum kita ke error analysis, kita latihan dulu sambil kita pemanasan ya, teman-teman, warming up. Jadi berikut ini ada beberapa kalimat nanti. Coba teman-teman cari kesalahannya di mana ya. Nah, kalimat pertama, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu di kata apa yang salah di kalimat ini, teman-teman? Worked. Ya, that's right. Alasannya kenapa, brother? Because in the grammaring rule, as I Yes. know, as far as I know, did not itu is always followed by base verb. Yes, that's right. Verb 1 ya atau base verb. Yeah. So the answer should be what? Oke, saya dapat maksudnya. Intinya di situ worked harus diganti jadi base verb atau verb 1, teman-teman. Oke, jadinya bukan did not worked, tapi did not work. Nah, ini adalah materi hari ke-7 ketika kita membahas mengenai keterangan, kita selipkan materi mengenai auxiliary. Nah, auxiliary do dash did itu gandengannya adalah verb 1, bukan verb 2 atau verb ed. Bukan verb 2 atau verb 3 ya, teman-teman. Oke, jadi harusnya Albert Einstein did not work at the hospital. Oke, good job. Contoh kedua, teman-teman. Nah, di sini ada kelas kata yang salah, yaitu kata sifat, tapi dia menjelaskan kata kerja. Kan kemarin kita pelajari, ada yang masih ingat, kelas kata adjektif atau kata sifat itu fungsinya apa, teman-teman? Yang punya sifat itu siapa? Oke, jadi adjektif itu menjelaskan kata benda ya, atau noun. That's right. Jadi di situ ada kata sifat atau adjektif, tapi dia menjelaskan kata kerja. Ada yang tahu kata apa itu, teman-teman? Kalimat ini kalau diartikan enak, teman-teman. Jadi belut listrik itu mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi ada grammar yang salah, yaitu able. Able itu kata sifat ya, tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi mampu menghasilkan, itu mampunya tidak boleh pakai kata sifat. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja atau verb itu cuma dua. Kalau nggak auxiliary, ya keterangan. Nah, kebetulan di modal, di auxiliary yang jenis modal, teman-teman, itu ada yang artinya sama-sama mampu atau dapat. Ada yang tahu artinya dapat di modal itu apa, teman-teman? Bahasa Inggrisnya dapat di modal. Lupa? Oh, yeah, that's right, can. Jadi itu harusnya adalah an electric eel can produce electricity. Jadi bukan able tapi can ya. Karena yang bisa menjelaskan kata kerja itu adalah auxiliary atau keterangan, tapi kebetulan ada auxiliary yang artinya sama-sama mampu seperti itu. Kemudian contoh ketiga, nah ini pemborosan kata ya teman-teman. Jadi kadang si pembuat soal itu menambah-nambahkan kata yang tidak perlu. Nah contohnya adalah he is the most best PUBG mobile player in the world. Ada yang tahu kata apa yang harus dihapus? Reina, saya. Ada Umi. Oke, yang salah adalah di kata most-nya ya teman-teman. Jadi most di situ adalah pemborosan. Karena best itu sudah artinya yang paling baik atau yang terbaik. Dia adalah superlatif. Maka jangan ditambahkan most lagi. Oke, nanti jadi pemborosan seperti itu. Jadi harusnya
He is the best PUBG Mobile player in the world. Seperti itu. Kemudian contoh keempat ini ada kadang si pembuat soal itu membalik posisi dua kata yang harusnya urutannya benar jadi salah. Oke. Nah, di kalimat ini ada kata sifat yang menjelaskan kata benda, tapi tempatnya itu salah, teman-teman. Kata sifat ketika dia menjelaskan kata benda, jadi kata sifat dulu baru kata benda. Nah, di sini ada kata benda dulu baru kata sifat. Ada yang tahu yang terbalik di frasa apa? Silahkan ditulis di chat, teman-teman. Ya, new ya. Jadi harusnya adalah the new method, bukan the method new. Alright. Oke, good job. Dan contoh terakhir ini adalah penghilangan, teman-teman. Jadi si pembuat soal itu biasanya juga itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat tersebut. Contohnya seperti ini ya. One the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata yang hilang kata apa, kemudian di mana, teman-teman? Di sini double ya subjeknya, teman-teman. Jadi ada pronoun atau kata ganti yaitu one. One itu bisa kata sifat, bisa kata ganti, teman-teman. Kalau kata sifat selalu butuh kata benda setelahnya. Sedangkan di sini dia nabrak determiner yaitu yang mengawali noun phrase atau mengawali subjek lagi. Nah, ini berarti nggak bisa, harus dipisah dengan preposisi. Jadi harusnya bukan one the tapi one of the. Oke, jadinya one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Nah, untuk jenis soal-soal TOEFL nanti juga kira-kira untuk struktur bagian kedua seperti itu. Jadi ada kadang si pembuat soal itu merubah kata yang sudah ada di kalimat, akhirnya menjadi salah. Oke, teman-teman disuruh mencari yang salah itu di mananya. Kemudian ada juga kadang si pembuat soal itu menambah-nambahi kata. Kemudian ada juga pembuat soal itu membalik posisi kata. Dan juga kadang menambah-nambahi satu kata di dalam kalimat yang malah kalimatnya itu menjadi salah, seperti itu. Nah, untuk klasifikasinya, jadi error atau kesalahan di dalam kalimat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada namanya misformation. Oke, dari kata form itu bentuk, formation itu pembentukan, mis itu salah, jadi pembentukannya salah, teman-teman. Kemudian ada addition dari kata add, artinya menambahkan. Nah, addition ini penambahan kata yang sebenarnya nggak perlu. Kemudian ada juga misordering dari kata order, artinya urutan. Ordering pengurutan, miss salah, jadi pengurutan yang salah. Dan yang terakhir ada omission dari kata omit, artinya menghapus atau menghilangkan. Nah, omission ini adalah penghapusan atau penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat, seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu. Misformation dulu ya, teman-teman. Nah, misformation ini soal yang paling sering keluar ya di error analysis. Jadi di error analysis nomor 16 sampai 40 atau 25 soal struktur bagian kedua, misformation ini keluarnya sekitar 22 sampai 23 soal, teman-teman. Oke, bahkan bisa juga 25 soal. Intinya hampir semua soal struktur bagian kedua itu adalah misformation, seperti itu. Nah, misformation sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Ada derivational, ada inflectional. Nah, apa itu? Derivational itu adalah kesalahan kelas kata. Jadi si pembuat soal itu merubah satu kata, jadi kelas katanya dirubah, jadi salah akhirnya. Kemudian kalau yang kedua itu inflectional, itu kelas katanya sudah benar, tapi si pembuat soal merubah katanya, menambah-nambahi. Misalkan kalau verb sudah benar verb 1 ditambahi ed sama pembuat soal. Kalau nggak gitu ditambahi s. Nah, sudah benar verb tapi bentuknya yang salah, seperti itu. Oke, nah contohnya yang kelas katanya salah tadi yang an electric eel able produce electricity ya teman-teman. Jadi able itu nggak bisa menjelaskan kata kerja karena able itu kata sifat. Kata sifat fungsinya menjelaskan kata benda bukan kata kerja, seperti itu. Kemudian yang kesalahan pembentukan kelas kata tadi, jadi kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Contohnya adalah yang Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, setelahnya did, setelah auxiliary itu selalu butuh kata kerja. Nah, tapi bentuk kata kerjanya itu verb 1 karena did, do, does, did ya. Bukan verb ed. Jadi bukan verb 2 atau verb 3. Seperti itu. Nah, untuk contoh lain yang kelas katanya salah ya, teman-teman, yaitu my cat died yesterday. Kucingku mati kemarin. Nah, kalau diartikan enak, gak ada masalah. Tapi kalau kita analisa, kalimat ini tidak ada predikatnya.
Karena that yang pakai EA ya teman-teman, itu dia adalah kata sifat atau adjektif, tidak bisa jadi predikat. Nah kebetulan ada kata kerja yang artinya juga mati ya teman-teman, yaitu kata die. Nah karena ada yesterday, die-nya kita lampaukan, jadikan verb 2. Jadinya died. Nah seperti jadi my cat died yesterday. Nah ini lebih benar, artinya pun sama tapi dia lebih benar teman-teman. Karena kalimatnya punya predikat. Kalimat selalu butuh subjek predikat ya. Jadi my cat died yesterday, bukan my cat dead yesterday. Nah kemudian misalkan kalau ada yang tanya nih, Sir misalkan di situ saya tambah was boleh nggak? Nggak apa-apa teman-teman. Jadi untuk membenarkan itu nggak harus satu langkah ya. Jadi nggak apa-apa kalau Mas mau dikasih to be ya untuk syarat sebagai predikat nggak apa-apa. Tapi nanti kesalahannya namanya bukan misformation tapi itu omission, ada yang hilang. Cara membenarkannya ya ditambahi seperti itu. Maksud saya gini teman-teman. Jadi satu soal itu pembenarannya bisa lebih dari satu langkah seperti itu. Oke, tapi kita nggak disuruh membenarkan nanti. Kita hanya diminta untuk mencari yang salah. Ya, tapi tetap karena kita belajar kita harus tahu alasan kenapa itu salah dan harusnya bagaimana seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu dari misformation ya, yaitu yang inflectional. Jadi kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah adalah many wild animal are endangered today. Nah, di situ ada dua petunjuk. Yang pertama kata many ya, maka kata bendanya harus jamak. Kemudian predikatnya pakai are, maka subjeknya harus jamak. Nah dari sini kelihatan ya, berarti yang salah adalah kata benda animalnya. Dia tunggal. Harusnya kita jamakkan jadinya animals. Oke, jadi harusnya many wild animals are endangered today. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian contoh untuk kedua atau kategori yang kedua. Nah kalau misformation tadi paling banyak ya teman-teman. Nah sekarang untuk 3 sisanya ini jarang keluar. Sekalinya keluar di soal structure TOEFL itu hanya satu soal ya teman-teman. Jadi sisanya ini hanya keluar satu soal saja. Yaitu yang pertama ada addition atau pemborosan. Jadi si pembuat soal itu menambahkan kata yang sebenarnya nggak perlu di dalam kalimat itu. Nah contoh yang tadi adalah he is the most best PUBG mobile player in the world. Nah nggak ada most best itu pemborosan. Best itu sudah superlatif, maka nggak perlu ditambahkan most lagi. Sama kayak better. Better itu lebih baik, jangan dikasih more lagi. More better nggak enak teman-teman. Seperti itu. Nah untuk contoh lain, the our manager wants to see you. Nah, di sini ada pemborosan determiner. Kalau teman-teman masih ingat materi hari ke-6 ketika kita belajar adjektif ya atau kata sifat, ada jenis kata sifat yang determiner itu yang saya kotaki oranye. Ya. Nah, yang di dalam kotak oranye itu dia hanya bisa memilih satu kata saja untuk satu kata benda. Nah, di sini ada kata benda manager tapi dimasuki dua determiner sebelumnya yaitu the sama our. Ya sudah berarti ini harus kita hapus salah satunya. Seperti itu. Jadi misalnya yang saya hapus the, berarti our manager wants to see you. Seperti itu. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada misordering, yaitu pembalikan posisi kata, teman-teman. Oke, jadi si pembuat soal itu memindahkan satu kata ya sebelum kata sebelumnya, atau memindah satu kata ke sesudahnya. Jadi pokoknya ada yang kebalik seperti itu, teman-teman. Nah, contohnya tadi adalah yang the method new. Oke, sama misordering dengan addition sama. Dia keluarnya cuma satu kali atau paling banyak dua, teman-teman. Di dalam soal struktur bagian kedua seperti itu. Nah, kemudian contoh lain adalah the actor main forgot the script. Nah, itu ada kebalik juga yaitu kata benda dan kata sifat. Jadi harusnya bukan the actor main, tapi the main actor. Seperti itu. Jadi kata sifat dulu baru kata benda. Oke. Dan yang terakhir ada namanya omission atau penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Contohnya tadi adalah one the most important skills. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, contoh lain adalah man hit into that tree last night. Nah, ini kalau diartikan pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah ini ada yang hilang yaitu penjelas kata bendanya. Pria yang mana? Di dunia ini ada banyak sekali pria. Masa semua pria menabrak pohon itu tadi malam? Kan nggak mungkin. Ya, jadi ini harus dijelaskan dengan determiner sebelumnya. Atau teman-temannya the ya teman-teman. Jadi boleh ditambahkan the misalnya. Atau misalkan that.
misalnya ya. Nah, di sini misalnya saya tambahkan a, jadinya a man hit into the tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, ini lebih jelas, lebih enak juga didengar seperti itu. Nah, dari keempat kesalahan tadi di dalam kalimat, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke latihan contoh soal. Silakan teman-teman. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada mari kita lanjut ke contoh soal. Nah, jadi teman-teman nanti dikasih satu kalimat utuh seperti ini ya. Yang mana di dalam satu kalimat utuh itu nanti akan ada 4 yang digarisbawahi. Teman-teman disuruh mencari salah satu yang salah. Nah, caranya sama dengan bagian pertama sebenarnya ya. Jadi dicek dulu kalau saya, dicek dulu subjek predikat kelengkapannya, teman-teman. Oke, sebelum kita analisa satu-satu. Jadi kalau kita tarik dari depan itu ada predikat is, subjeknya adalah gypsum, kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah it, predikatnya adalah is, kemudian sudah lengkap. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat. Kelengkapan secara sentencing sudah nggak ada masalah. Berarti masalahnya bukan di sentencing ya teman-teman. Nah, mari kita cek gandengan-gandengan kata atau namanya phrasing. Nah, yang pertama ada to itu adalah keterangan atau adverb ya. Dia masuk ke dalam keluarganya very, extremely, rather, itu arti yaitu keterangan apa namanya? Keterangan degree, adverb of degree atau tingkatan. Oke, nah fungsi adverb itu banyak, teman-teman. Dia bisa menjelaskan apapun intinya ya. Kita lihat kata setelahnya. Kata setelahnya adalah adjektif yaitu soft. Nah, kata keterangan menjelaskan adjektif itu nggak apa-apa, nggak masalah. Adjektif itu dijelaskan sama adverb nggak apa-apa. Ya, tapi adjektif itu menjelaskan kata benda ya. Jadi adjektif fungsinya menjelaskan kata benda, tapi kalau dijelaskan oleh keterangan nggak apa-apa. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan very soft, rather soft, too soft itu nggak apa-apa secara kelas kata ya. Kita tarik ke belakang lagi, nah ada kata that, teman-teman. Inilah petunjuknya teman-teman atau kata kuncinya. Nah berarti kita balik lagi ke to tadi. Ini materi hari ke-8, yaitu gandengan kata. Berarti materi terakhir ya, yang paling baru. Nah that itu gandengannya bukan to ya teman-teman. That itu gandengannya ada 2. Kalau enggak such that, ya so that. Bedanya kalau so that, so-nya cukup diikuti kata sifat, baru diikuti that tidak apa-apa. Kalau such itu nggak boleh langsung diikuti kata sifat terus that. Jadi harus kata sifat terus kata benda dulu. Jadi ada kata bendanya dulu baru diikuti that. Nah karena di sini nggak ada kata bendanya, otomatis kita harus pakainya yang so ya teman-teman. Jadi yang salah di situ adalah to, harusnya diganti menjadi so. Seperti itu. Kalau yang kalau yang bravo itu ada subjek it, predikatnya is, nggak ada masalah. Sebelumnya juga pakai is ya teman-teman, sama-sama present. Berarti nggak ada masalah. Kemudian yang Charlie itu scratch, artinya menggaruk atau menggores. Ya, yang mana dia verb 1 karena sebelumnya ada to. Nah, to itu memang umumnya diikuti verb 1 setelahnya. Oke. Berarti nggak ada masalah di situ to verb 1. Kemudian di situ ada kata benda fingernail sebagai object of preposition dari preposisi with. Oke, teman-teman. Dan dia tunggal karena ada e-nya. E itu sebuah, seekor, seorang. Kata bendanya harus tunggal. Berarti fingernail nggak ada masalah ya, karena dia sudah tunggal. Nah yang salah berarti yang to tadi harusnya diganti jadi so. Seperti itu. Nah dari contoh soal pertama mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada ya teman-teman, atau nanti kalau ada silahkan unmute langsung kemudian ditanyakan pertanyaan dari teman-teman. Contoh soal kedua seperti ini, cek dulu subjek predikat ya, kelengkapan sentencing. Di situ ada predikat may be considered. Oke, subjeknya adalah cadence, teman-teman. Kemudian, nah tadi and di sini dia menghubungkan 2 kata benda saja yaitu rise sama fall. Oke, setara. Berarti and udah bukan jawabannya, teman-teman, karena dia setara. Sudah apa namanya? Sudah benar penggunaannya. Ya, nah sudah tidak ada subjek predikat lagi. Oke, berarti sentencing sudah lengkap. Kita cek dari depan, be itu verb 1 dari to be, dari auxiliary to be, teman-teman. Oke, auxiliary itu juga verb ya, teman-teman. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada verb setelahnya lagi, seperti itu. Nah, kenapa dia pakai verb 1? Karena sebelumnya ada modal. Modal harus diikuti verb 1, sama kayak will tadi, sama kayak
apa tadi? May, sorry di sini May ya, berarti yang tadi can, sama kayak can tadi yang can produce. Jadi sama, may can itu modal harus diikuti verb 1, berarti be nggak ada masalah. Oke. Kemudian the itu menjelaskan kata benda rise sama fall, nggak ada masalah. And itu menghubungkan dua kata benda rise sama fall, and nggak ada masalah. Nah di sini yang salah adalah intensified, ada verb yang akhirannya ed. Entah dia verb 2, entah dia verb 3. Nggak bisa. Kenapa? Karena sebelumnya ada preposisi. Aturan penggunaan preposisi adalah setelahnya harus diikuti kata benda sampai menabrak preposisi lain. Ya. Nah, di sini sampai menabrak preposisi lain belum ada kata bendanya. Berarti yang salah ya intensified itu. Harus kita rubah menjadi kata benda. Jadinya intensification. Oke. Seperti itu, teman-teman. Oke, contoh soal kedua ya. Contoh soal ketiga. Kini saya hapus dulu. Caranya sama, kita cari kelengkapan subjek predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat have, subjeknya adalah kata benda sitis ya, teman-teman. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Oke. Nah, sekarang yang digarisbawahi kita analisa satu-satu. Nah, kalau teman-teman menemukan ada 2 atau lebih yang digarisbawahi itu berupa frase, teman-teman cek dulu frasenya. Jadi kemungkinan besar, walaupun tidak selalu ya teman-teman, kemungkinan besar yang salah adalah yang digarisbawahi panjang seperti ini, yang frase. Oke, kita cek dulu yang depan sendiri. Di situ ada cities major, itu kata benda dan kata sifat. Nah, secara urutan dia salah ya teman-teman. Jadi harus kata sifat dulu, baru kata benda. Jadi harusnya bukan most cities major, tapi most major cities. Seperti itu. Jadi yang sudah langsung ketemu, yang salah adalah yang alpha. Jadi harusnya most major cities. Kalau yang in the di situ diikuti kata benda United States selalu diikuti the ya teman-teman. Nggak boleh tanpa the. Kemudian at itu preposisi, at least itu satu kata teman-teman. At least itu keterangan ya, sama kayak sama kayak ya minimally kayak gitu ya. Jadi at least itu setidaknya, artinya dia satu kata. Hati-hati, at-nya itu bukan preposisi teman-teman. Kemudian one daily newspaper, di situ satu daily newspapernya tunggal, berarti udah nggak ada masalah. Fix, yang salah ya cities major itu harusnya major cities. Nanti kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu koran harian. Oke, dari ketiga contoh tadi, mungkin ada yang masih bingung sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman, silahkan. Nggak ada ya teman-teman, berarti clear. Maka kita lanjut ke latihan soal, dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya, teman-teman. Silahkan. Oke, sepertinya belum ada. Oke, ada jawabannya, ada belt. Harusnya belt. Baik, mari kita cek bersama. Ada juga bravo, mari kita cek. Seperti biasa, analisa dulu kelengkapan kalimat. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah a time zone. Kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman, karena dia langsung diikuti predikat extends. Nah, sudah lengkap. Jadi subjek predikat, conjunction subjek predikat. Sentencing nggak ada masalah, oke? Nah, sekarang kita analisa frasenya, beri bagian kata per kata, bagian posisi per posisi kalimat. Yang pertama di subjek dulu ya, teman-teman. Di situ ada a time zone. Nah, kata bendanya di zone-nya, time-nya di situ noun adjunct, teman-teman. Oke, kalau diartikan zona waktu atau zona waktu seperti itu ya. Kalau di Indonesia kita punya 3, yaitu WIT, WIB sama WITA. Kemudian berarti time zone nggak ada masalah. Terus ada kata e. E ini adalah determiner atau jenis kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda setelahnya.
Kita cek dan kata bendanya harus tunggal, teman-teman. Karena itu artinya sebuah, seekor, seorang, dan seterusnya. Intinya artinya satu. Kita tarik ke belakang sampai nemu kata benda. Nah, kata bendanya adalah di belts. Oke. Nah, belts itu ada S-nya jamak. Ya sudah, berarti yang salah di belts-nya ya, S-nya, teman-teman. Karena ada sebuah, itu bendanya harus tunggal. Ya, nggak boleh jamak seperti ini. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang belts harusnya belt aja. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Teman-teman buka kamus nggak apa-apa ya, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan semuanya menjawab like ya. Mari kita cek bersama. Di situ kalau kita cek dari depan ke belakang, subjek predikatnya di situ sudah ada predikat has, subjeknya the grouse. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya sentencing sudah lengkap, nggak ada masalah. Kita cek kata per kata di setiap bagian kalimat. Nah, di situ ada like. Like itu kelas katanya adalah adjektif ya, teman-teman. Nah, cuman ada yang unik mengenai like ini, teman-teman. Adjektif like ini dia hanya bisa berdiri sendiri. Walaupun dia termasuk ke deskriptif. Beberapa kata sifat memang seperti itu. Ya, kita cek kata setelahnya. Nah, kata setelahnya ada noun phrase, gabungan kata sifat sama kata benda. Ya. Nah, ini berarti objek. Objek dari kata sifat itu tidak boleh punya objek, teman-teman. Yang boleh punya objek cuma dua, ya. Satu itu adalah preposisi. Preposisi selalu butuh objek setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Oke. Kemudian yang kedua adalah kata kerja atau verb. Nah, tapi untuk kata kerja sendiri itu tidak semuanya butuh objek. Hanya beberapa kata kerja yang tergolong dalam kategori transitif atau kalau kita artikan selalu butuh objek. Ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, ya berarti nggak usah dikasih objek kalau memang kata kerjanya tidak butuh objek. Nah, tapi di situ alike itu adjektif, berarti ya sudah, yang salah berarti alike ya, teman-teman. Harusnya adalah jadi ada preposisi itu yang artinya sama dengan alike, artinya yaitu mirip atau seperti. Oke. Jadi yaitu kata like. Oke, teman-teman. Jadi di situ harusnya kita masukkan like. Nah, nanti kalau diartikan seperti seekor ayam, jadi like a chicken, jadi seperti seekor ayam. Grouse itu kalau di tempat saya nyebutnya mentok, teman-teman. Jadi bebek yang nggak bisa terbang tapi dia agak gemuk seperti itu ya. Jadi entok itu memiliki 4 jari kaki dengan jari bagian belakangnya itu mencuat ke atas tanah. Maksudnya arahnya ke atas, bukan ke tanah seperti itu. Jadi arahnya malah ke langit seperti itu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang like. Secara kelas kata sifat tidak boleh punya objek seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, teman-teman. Silahkan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban reason, semuanya menjawab reason. Kita cek bersama ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is visited ya. Subjeknya adalah Colorado. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu who. Kemudian predikatnya adalah come. Nah, sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, berarti di sini masalahnya bukan di sentencing, teman-teman. Kelengkapannya sudah lengkap. Di sini masalahnya kita cek di phrasing ya. Yang pertama every year. Nah, ini keterangan waktu ya. Every year artinya setiap tahun. Every itu harus diikuti kata benda tunggal, teman-teman.
Oke, di sini year-nya tunggal. Satu, bukan every years, tapi every year. Berarti every sudah nggak ada masalah. Oke. Nah, tapi ada catatan tambahan yang mungkin teman-teman perlu catat nanti ya. Jadi, every ini boleh diikuti jamak. Ada syaratnya. Jika ada penanda jumlah bendanya. Misalnya, setiap 2 minggu, itu bahasa Inggrisnya, atau setiap 2 minggu sekali, itu every 2 weeks. Misalnya lagi, setiap 10 tahun, every 10 years. Seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada penjumlahnya, nggak ada berapa bendanya, misalkan mau bilang setiap tahun gitu aja, berarti tahunnya harus tunggal. Every year, setiap hari, every day, bukan every days. Ya teman-teman, jadi every diikuti tunggal. Kalau nggak ada penanda jumlahnya, seperti itu. Berarti every nggak ada masalah, dia sudah benar. Kemudian di situ visit, dia pasif ya teman-teman karena nggak ada objeknya, sedangkan visit itu verb 1, visitnya verb 1-nya itu artinya mengunjungi, dia butuh objek. Oke. Nah, di sini pasif berarti sudah nggak ada masalah. Kemudian who itu adalah conjunction yang menjelaskan kata benda manusia. Di sini kata bendanya ya, yaitu turis. Turis itu manusia ya, teman-teman, pengunjung. Kemudian dia sekaligus menjadi subjek diikuti predikat tergantung kata benda sebelumnya yaitu turis jamak, maka predikatnya verb 1. Berarti udah nggak ada masalah kapnya, who-nya teman-teman. Oke, berarti yang salah adalah reason. Kata kunci teman-teman adalah a variety of. Artinya adalah bermacam-macam. Ya, jadi ada beberapa kata itu yang dia adalah lebih dari satu kata tapi dianggap satu, teman-teman. Di penanda jumlah, yaitu ini sering sekali keluar, yaitu a lot of, kemudian a number of, dan satu lagi ini a variety of. Nah, hati-hati dengan kata ini, teman-teman. Jangan tertipu dengan kata e-nya di situ, ya. Jadi a lot of, number of, sama a variety of itu satu kata, walaupun kelihatannya ada 3. Ya, a lot of artinya banyak, a number of itu artinya sejumlah, a variety of itu bermacam-macam. Nah, namanya banyak, sejumlah, bermacam-macam, otomatis kata benda setelahnya itu harus jamak. Jika bisa dihitung ya, teman-teman. Jadi harus jamak. Nah, di situ reason tunggal, berarti yang salah yang reason-nya. Ya, jadi harusnya bukan reason tapi reasons. Seperti itu. Jadi a variety of reasons. Nanti kalau diartikan setiap tahun Colorado dikunjungi oleh jutaan turis atau jutaan pengunjung yang datang untuk beragam alasan atau tujuan. Seperti itu. Berarti tujuannya banyak, bermacam-macam ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, ada wealth, ada many. Jadi ada yang menjawab wealth, ada yang menjawab alpha. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, cari kelengkapan subjek predikatnya dulu ya. Di situ ada predikat is controlled. Subjeknya adalah many of society's wealth. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimatnya sudah lengkap, subjek predikat. Oke, berarti masalahnya di pecahan-pecahan setiap posisi di dalam kalimat ya. Kita analisa subjeknya dulu. Nah, di situ many of the itu harus diikuti kata benda jamak. Nah, tapi kata bendanya juga digarisbawahi, teman-teman. Oke, jadi sama-sama petunjuknya digarisbawahi. Jadi kalau many itu kata bendanya harus jamak, sedangkan wealth itu nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Kemudian jadi harusnya bukan many tapi much. Jadi yang mana yang salah kita cek. Caranya ngeceknya gini, kalau kesalahannya di subjek, ngeceknya adalah di dalam predikat. Karena dalam bahasa Inggris, subjek dan predikat itu nyambung, teman-teman. Oke, penentunya subjek itu ya predikat. Penentunya predikat itu ya subjek, seperti itu. Nah, di situ predikatnya menggunakan is. Ya, is itu harus subjeknya, tunggal. Oke, teman-teman. Jadi is itu subjeknya harus tunggal. Contohnya it is.
He is, she is. Itu it, he sama she itu artinya dia. Oke, dia itu jumlahnya 1, teman-teman. Oke, berarti kita cek lagi di subjek. Nah, udah ketemu ya, berarti wealth-nya nggak ada masalah, teman-teman. Karena dia, dan juga wealth itu nggak bisa dihitung, nggak bisa ditambahkan S. Oke, jadi kalau ada kata benda yang nggak bisa dihitung, itu selalu dianggap tunggal. Oke, yang salah harusnya bukan, yang salah adalah many-nya, harusnya bukan many tapi much. Jadi untuk kata benda yang nggak bisa dihitung, untuk bilang banyak itu bukan many, teman-teman, tapi much. Ya, jadi harusnya much of the diikuti kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi bukan many of the tapi much of the. Seperti itu. Jadi much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Diingat-ingat ini bedanya much sama many, teman-teman. Many itu untuk bilang banyak kata bendanya yang bisa dihitung. Kalau kata bendanya nggak bisa dihitung, untuk bilang banyak, contohnya air, minyak, kemudian udara, angin, itu kan nggak bisa dihitung. Nah itu pakainya much, bukan many. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Sir, boleh nanya? Boleh, silakan Miss. Tadi udah berapa soal ada tulisan the ya sebelum misalnya the United States atau enggak Betul. tadi the Hind, terus habis itu yang ini much of the wealth. Itu penggunaan the tuh dipakai dalam situasi apa aja ya, Sir? Oke, good. Nah, saya akan menjawabnya menggunakan 2 kalimat, Miss. Misalnya kalimat pertama nih, nanti akan kelihatan bedanya. Misalnya kalimat pertama, the cat has long, the cat has a cute face. Misalnya. Kemudian yang kedua, a cat has cute face. Kasih lagi nggak apa-apa. Has a cute face. Nah, yang atas itu artinya adalah kucing itu memiliki wajah yang lucu. Itu yang atas. Kalau yang bawah, seekor kucing itu memiliki wajah yang lucu. Nah, bedanya apa? Kucing itu dengan seekor kucing. Misalkan saya bilang ke Miss nih, kucing itu sangat lucu. Sama seekor kucing itu lucu. Seperti itu. Atau kucing itu lucu. Bedanya apa? Di jumlah kucingnya. Kalau saya bilang kucing itu jumlahnya berapa? Kucing itu satu, menunjuk ke kucing yang ada di seberang sono. Berarti jelas nggak kucingnya? Yang saya ajak gimana? Iya. Berarti jelas ya. Nah, Ya. kalau a cat itu kucingnya yang mana? Kalau saya bilang kucing, misalnya gini deh. Kucing itu lucu. Kucing yang mana yang saya maksud? Semua kucing? Ya, intinya nggak jelas ya yang mana. Tapi jumlahnya berapa kalau saya bilang a cat? Satu. That's right. Secara jumlah sama. Bedanya hanya di jelas atau tidaknya saja. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang bilang Amerika Serikat, itu udah jelas belum bendanya yang di mana? Enggak, belum. Ada nggak Amerika Serikat selain yang kita ketahui? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti orang yang saya ajak omong udah paham belum kalau kita bilang Amerika Serikat itu yang mana? Udah tahu belum? Udah. Udah tahu ya. Nah, itu makanya United States itu selalu dikasih the. Sama kayak matahari. Kalau saya bilang ke teman-teman mengenai matahari. Matahari itu sebenarnya terbuat dari gas. Nah, matahari yang saya maksud ini matahari yang mana? Matahari yang yang menyinari. Yang menyinari ya, yang itu, yang pokoknya yang di langit itu. Nah, Iya. ada nggak matahari selain itu? Nggak Yang ada. namanya nggak ada ya. Nah, makanya kalau kita bilang matahari itu the sun, selalu pakai the. Nggak bisa kita bilang pakai a sun. Sebuah matahari nggak bisa, teman-teman. Karena kalau bisa kita tambahkan contohnya seorang pria, a man. Nah, berarti ada pria lain selain pria itu. Oke. Contohnya lagi ada a cat.
Nah, pasti ada kucing lain selain kucing yang saya maksud itu. Seperti misalnya kalau saya bilang, saya punya seekor kucing, I have a cat. Nah, masa seluruh dunia kucing cuma satu itu kan enggak. Nah, saya cuma punya satu aja, di antara seluruh dunia itu saya cuma punya satu, seperti itu. Jadi bedanya the sama a itu hanya untuk menjelaskan bendanya itu jelas atau tidak, seperti itu. Nah, ada satu kata benda yang tidak boleh ditambahkan the, yaitu nama, terutama nama makhluk hidup ya. Misalnya ada teman kita namanya Bagus misalnya. Itu jangan ditambahkan the bagus, nggak bisa. Atau the good, jangan ditranslate. Nama itu juga nggak boleh ditranslate, teman-teman. Oke, karena pemberian bukan maknanya asli kata sifat bagus, bukan, tapi itu hanya nama, seperti itu. Ya, jadi kata benda itu semua boleh ditambahkan the, tapi tidak semua kata benda bisa ditambahkan karena itu hanya untuk kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya satu. Itu artinya sama kayak one, teman-teman, satu. Ya, misalkan air kan kita nggak bisa bilang sebuah air, ya itu nggak bisa, maka kita nggak bisa bilang a water, tapi kita bisa bilang the water. Oke, seperti itu. Jadi gimana, apakah dapat maksud saya? Itu bedanya the sama a. Oke, sir, I got it. Jadi untuk Oke. sebagai penjelas gitu ya, sir? Betul. Jadi untuk memberikan apa ya, penekanan kalau bendanya itu sudah diketahui sama yang diajak ngomong. Atau gini deh, saya punya contoh atau saya mau ngetes nih, apakah kami sudah paham atau belum. Misalnya nih, saya bilang gini, I lost my key. I lost my key. Saya kehilangan kunciku, titik. Kemudian titik, titik, titik. Key has unique, misalkan unique apa ya? Unique ornamen misalnya ya, contoh aja. Just example teman-teman, sebenarnya nggak nyambung, tapi hanya contoh aja. Yang alpha itu pakai yang bravo itu pakainya the. Kira-kira jawabannya yang mana? The. Pakainya adalah yang the. Nah, yang kedua itu key, kunci itu, yang kedua itu kembalinya ke siapa? Kunci yang di kalimat kedua itu yang saya maksud itu kunci yang mana yang dimaksud? Karena kalau the itu berarti orang yang diajak ngomong berarti sudah tahu kuncinya yang mana, seperti itu. Kunci yang dihilangkan. That's right. Nah, seperti itu. Jadi the itu juga boleh untuk menjelaskan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan, mau disebutkan lagi, itu dikasih the. Karena sudah jelas maksudnya benda yang sebelumnya tadi yang saya omongkan. Seperti itu. Jadi nanti kalau dibaca, I lost my key. The key has unique ornaments. Jadi saya kehilangan kunciku. Kunci itu atau kunci tersebut memiliki ornamen yang unik atau ukiran yang unik misalnya seperti itu. Oke, gimana, dapat ya perbedaannya the sama a? Dapat, sir. Thank you, Alright. sir. Oke, nice. Mungkin nanti untuk diperkuat lagi pemahamannya, hajar pakai latihan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya, dan diingat-ingat United States nggak boleh pakai o ya, teman-teman selalu pakai the, seperti makanya the US. Oke, kita lanjut lagi. Kita ke nomor berikutnya, dicoba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban heard, mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari subjek predikat dulu, kelengkapannya sentencing ya. Di situ subjek it, predikatnya is. Kemudian ada conjunction that, ada subjek flash, predikatnya adalah is seen. Kemudian nah before itu bisa preposisi, bisa conjunction. Cara menentukannya adalah
Kita cek setelahnya apakah subjek ataukah hanya kata benda. Nah, di situ ada subjek ya, ada kata benda yaitu a clap of thunder. Kata bendanya di clap-nya. Nah, setelahnya ada verb 3, teman-teman. Verb 3 itu kalau berdiri sendiri, ya, menjelaskan kata benda, tempatnya bukan di setelahnya kata benda seperti ini, tapi di sebelumnya kata benda, karena dia termasuk adjektif, namanya participle. Ya, teman-teman, hanya nama, nggak perlu diingat-ingat. Intinya verb 3 ketika berdiri sendiri itu adjektif. Nah, kalau tempatnya di setelahnya kata benda seperti ini, sebenarnya itu adalah predikat, tapi kehilangan predikat, maksudnya kehilangan auxiliary-nya. Ya, nah pasif itu verb 3 ya, pasif teman-teman. Ketika mau jadi predikat itu harus ada to be sebelumnya. Nah dari sini sebenarnya udah langsung ketemu. Oke, dari kelengkapan kita mengecek kelengkapan subjek predikat. Nah berarti before ini conjunction teman-teman. Subjeknya adalah a clap of thunder ya. Harusnya predikatnya adalah di sini ya, tapi heard di situ verb 3 karena dia nggak punya objek. Sedangkan verb satunya itu adalah hear. Hear itu butuh objek ya, teman-teman. Artinya mendengar. Oke. Nah, berarti harus ditambahkan to be di situ supaya jadi predikat. Ya sudah langsung ketemu, jawabannya adalah yang delta. Oke. Nah, nanti kalau diartikan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebuah kilatan cahaya itu terlihat sebelum sambaran petir terdengar. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Berarti jawabannya yang delta ya, teman-teman. Teorinya adalah conjunction subject predikat. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, jadi ini agak ke makna ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, teman-teman kirim dulu aja jawabannya. Nanti kita cek bersama. Silahkan. Oke, ada jawaban ago ya. That's right. Jawabannya adalah yang delta. Ternyata teman-teman nggak terjebak. Oke. Seperti biasa kita cari subjek predikat dulu. Di situ ada predikatnya yaitu have served. Subjeknya adalah faces ya. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya sentencing sudah lengkap. Faces itu kata benda ya. Noun. Tempatnya di depan berarti dia subjek. Predikatnya verb 1 nggak ada masalah. Berarti subjeknya karena jamak ya. Verb 1 dipakai ketika subjeknya jamak. Kemudian ada kata sifat primary menjelaskan kata benda divisions, tempatnya di sebelumnya, nggak ada masalah. Kemudian time itu kata benda sebagai object of preposition dari preposisi of. Jadi objeknya preposisi of, seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Berarti nggak ada masalah. Nah yang salah adalah di kata ago, ini pemborosan teman-teman. Kenapa? For di sini artinya adalah selama. Oke, selama itu diikuti berapa lamanya saja, bukan kapan mulainya. Ya, jadi for itu artinya selama, artinya selama ya teman-teman, saya tulis dulu. Nah, selama itu cukup diikuti durasi, bukan kapan mulainya. Jadi kita kalau mau bilang, misalnya teman kita tanya nih, kamu bekerja di sini sejak kapan? Nah, kalau pakai sejak, baru preposisinya pakai since, baru pakai ago. Jadi saya bekerja di sini sejak 5 tahun yang lalu. Nah, itu pakai sejak. Tapi kalau pakai selama, misalnya teman kita bertanya, sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Kita nggak bisa menjawab, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kan nggak enak, teman-teman. Lebih enak, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Nah, itu bedanya selama sama sejak. Oke, jadi kalau selama itu diikuti berapa lamanya? Jadi jangan ditambahkan ago ya. Karena ago itu kapan mulainya, waktunya. Seperti itu, jadi lampau. Nah, tapi kalau misalkan pakai since artinya sejak, baru kita tambahkan ago. Jadi kapan mulainya, sejak kapan mulainya. Seperti itu. Nah, jadi kata kunci teman-teman for harusnya diikuti berapa lamanya saja, tidak perlu ditambahkan ago. Nanti kalau ago dihapus, kalau diartikan fase-fase dari bulan telah berperan sebagai pembagi utama atau pembagi pokok dari waktu selama ribuan tahun. Bukan selama ribuan tahun yang lalu ya, tapi selama ribuan tahun. Kalau mau pakai ribuan tahun yang lalu ya pakainya sejak. Jadi sejak ribuan tahun yang lalu.
Nah, itu bedanya for sama since seperti itu. Nah, itu tadi adalah latihan dan penjelasan mengenai error analysis. Untuk sisanya tinggal teman-teman hajar lewat latihan. Nanti kalau butuh penjelasan apapun, silahkan japri saya, nanti akan saya bantu lewat WhatsApp seperti itu. Intinya dilatih ya teman-teman. Untuk error analysis ini sebenarnya mereview kembali penggunaan kelas kata yang sudah kita pelajari dari chapter 1 sampai chapter 8. Oke, tinggal mungkin sedikit seperti ini, ada pecahan-pecahan kecil seperti bedanya for sama since. Kemudian misalnya ada bedanya many sama much, sama-sama adjektif tapi beda mereka, misalnya ada seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, silakan. Mau tanya sedikit, Sir. Boleh, silakan, Yang Mister. ago itu tadi kan salah ya, karena for plus duration. Mhm. Jadi bagaimana seharusnya kalimatnya itu, Sir? Apakah for 1000 years cukup begitu atau Yap, that's right. atau For thousands of years saja. Jangan for dikasih 1000 of years? Berarti Yap, tidak usah pakai ago, itu sudah komplit kalimatnya begitu ya. betul, that's right. Jadi kalau Oke. ditambahkan ago malah ngambang, artinya nggak enak. Jadi selama ribuan tahun yang lalu itu nggak enak. Kalau sejak ribuan tahun yang lalu, nah baru nyambung seperti itu. Oke, thank you, Sir. Alright, that's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Makanya namanya addition, teman-teman. Addition itu adalah pemborosan kata. Jadi si pembuat soal itu menambahkan satu kata ke dalam kalimat yang dia buat. Seperti jadi malah salah nanti seperti secara makna. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kebetulan besok Sabtu Minggu ya, weekend. Saya harap teman-teman jika ada waktu luang, saya mohon sekali untuk diisi waktunya untuk ajar latihan. Oke, supaya teorinya bukan cuma teori, jadi langsung jadi insting, jadi ingatan teman-teman seperti itu. Baik, thank you so much for having me tonight, everyone. I'll see you again next time. Bila saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks a lot, sir. Alright, see you next time.